Bila umat Islam membiarkan diri menjadi umat yang terbelakang dan tertinggal, maka kita harus menerima kenyataan pahit menjadi umat yang memiliki ketergantungan kepada umat lain, sehingga kita menjadi umat yang terjajah, terinjak dan tidak memiliki harga diri, baik dalam percaturan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Lebih ironis lagi bila umat lain sampai mampu mengganggu kelancaran peribadatan kita, yang pada akhirnya akidah kita pun ikut terancam. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia memikul amanah yang wajib ditunaikan, menyelenggarakan dan mengatur kehidupan atas dasar tuntunan Allah yang telah dibawa oleh para utusannya. Hadirin rahimakumullah. Demi kemakmuran dan kemaslahatan manusia untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka manusia harus menjaga dan mengusahakan keseimbangan antara kebutuhan hidup di dunia dan kepentingan kebahagiaan hidup di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Hadirin rahimakumullah. Segala usaha yang dilakukan manusia sebagai pengemban amanah demi kemakmuran dan kemaslahatan hidup di dunia haruslah diorientasikan untuk mencapai kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat kelak. Konsep keseimbangan itu sebagaimana juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah, "I'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan berbuatlah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Dari ayat dan hadis tersebut jelas bagi kita bahwa antara kebutuhan lahir dan batin, antara urusan duniawi dan ukhrawi, hendaklah diusahakan secara seimbang. Tidak dibenarkan hanya menekuni salah satu dari keduanya. Hadirin rahimakumullah. Dunia adalah ladang persemaian bagi kehidupan akhirat. Dengan kata lain bahwa kebahagiaan di akhirat amatlah bergantung pada amaliyah di dunia. Akan tetapi kita tidak akan dapat memungkiri bahwa karena kehidupan dunia merupakan medan ujian yang penuh dengan tantangan, suka duka silih berganti, bahagia, derita tiba dan pergi, maka tidak sedikit manusia yang akhirnya melupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Ada sebagian manusia yang menjauh dari Allah disebabkan kesengsaraan hidupnya. Ada pula segolongan lain yang semakin jauh dari Allah sebab terlena oleh kemanisan duniawi yang hanya bersifat sementara dan mengabaikan kepentingan jangka panjang, yaitu kebahagiaan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Kedua kelompok manusia itu tersesat pada persilangan jalan yang berbeda. Padahal kepada mereka telah diberikan tuntunan yang jelas melalui ajaran yang dibawa oleh para rasul. Hadirin rahimakumullah. Kepentingan dan keinginan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain tidak jarang akan menumbuhkan perselisihan di antara manusia. Dari perselisihan itu sering terjadi pengabaian dan tidak mengindahkan aturan dan moral agama. Agar tidak terjadi yang demikian itu, manusia harus tetap berpijak pada kebenaran aturan agama. Dengan mengatur keseimbangan hidup, akan dapat terbina kerukunan antar sesama. Hadirin rahimakumullah. Kerukunan yang timbul dari kesadaran tiap pribadi bahwa kehidupan yang dilaluinya semata-mata hanyalah memenuhi amanat yang sama, yaitu menyelenggarakan kemakmuran, kebahagiaan, dan kedamaian di atas bumi sesuai tuntunan Allah, yang semuanya haruslah diorientasikan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Adalah menjadi penting bagi kita bertanya pada diri masing-masing, sudahkah segala yang kita perbuat dan kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan agama dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai keseimbangan hidup? Hadirin rahimakumullah.
Untuk apakah kesempatan selama 24 jam sehari semalam kita pergunakan? Adakah bagian untuk urusan akhirat? Ataukah seluruhnya hanya kita gunakan untuk urusan dunia? Maka celakalah orang-orang yang hidupnya hanya untuk mengejar materi kehidupan dunia saja. Hadirin rahimakumullah. Kalau kehidupan dunia ini diibaratkan bagaikan lautan yang dalam, badai dan gelombang selalu datang. Bahaya pun selalu mengancam, maka tidak sedikit manusia yang tercebur dan tenggelam ke dalam lautan lantaran dihantam badai dan gelombang. Manusia yang tenggelam di dalam lautan itu kecil kemungkinan akan selamat dari ancaman maut. Akhirnya mereka hanyalah menjadi santapan dan rebutan binatang-binatang laut. Hadirin rahimakumullah. Agar manusia dapat selamat dalam mengarungi lautan yang amat dalam dan berbahaya itu, sangat diperlukan kapal besar yang mampu mengimbangi terjangan ombak. Perhatikanlah mutiara nasihat Luqman Hakim kepada putranya. Ad-dunya bahrun amikun. Dunia ini laksana lautan yang dalam. Wa qad ghariqa fiha nasun katsir. Tidak sedikit manusia tenggelam di dalamnya. Faj'al safinataka fiha taqwallah. Maka jadikanlah takwa kepada Allah sebagai kapal Anda. Wa khashwahal imanu biha wa syira'aha tawakkulu 'ala Allahi la'allaka tahbu. Keimanan sebagai dayungnya dan tawakal sebagai layarnya, maka Anda akan selamat. Hadirin rahimakumullah. Selama ini kita melihat fenomena yang cukup memprihatinkan, yakni keberadaan umat Islam yang secara kuantitas sangatlah besar, namun dalam percaturan kehidupan hampir selalu terpinggirkan. Hadirin rahimakumullah. Umat Islam lebih condong menjadi objek daripada subjek. Seringkali kita mengalami kondisi sebagai korban perlakuan zalim, tanpa mampu berbuat banyak. Kita lebih banyak dimanfaatkan oleh orang lain, walaupun memiliki potensi yang besar. Untuk itu kita mesti merenungi sebab-sebabnya, untuk kemudian bangkit dari keadaan ini menjadi umat yang eksis di segala bidang kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Kondisi umat Islam yang seperti ini agaknya tidak sepenuhnya diakibatkan oleh faktor dari luar yang mempengaruhi, namun lebih disebabkan faktor internal umat Islam sendiri yang harus mendapatkan perhatian. Di antaranya tentang persepsi sementara umat Islam sendiri terhadap persoalan dan urusan duniawi. Hadirin rahimakumullah. Umat Islam kurang dapat merespon ajaran agamanya secara utuh. Mereka hanya menangkap konsep dasar agamanya dalam konteks ritual, walau terhadap hal-hal yang menyentuh kehidupan sosial. Kenyataan semacam ini tentu saja membawa umat Islam menjadi umat yang timpang, bahwa umat Islam harus menjadi umat yang kokoh dalam akidah dan ritualnya adalah benar. Namun tanpa ditopang dengan kondisi sosial yang kokoh pula, rasanya sulit untuk mewujudkannya, apalagi mempertahankannya. Hadirin rahimakumullah. Apabila kita menengok ajaran Islam, kita akan mendapati bahwa semangat ajaran Islam merupakan semangat ideologis dan sosiologis secara seimbang. Pada rukun Islam misalnya, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, kita akan mendapatkan bahwa untuk menjadi muslim, dapat menjalankan rukun Islam secara sempurna dibutuhkan sarana yang memadai. Hadirin rahimakumullah. Bolehlah kita mengatakan bahwa zakat dan haji merupakan rukun yang tidak mesti dijalankan karena faktor ekonomi. Namun bukan berarti toleransi ini menganjurkan untuk pasif terhadap faktor penunjangnya, sehingga rukun Islam pun tak dapat semuanya terpenuhi. Beginikah sosok seorang muslim yang ideal? Hadirin rahimakumullah. Memperhatikan dalil-dalil di atas, maka tidaklah benar bila umat Islam pasif terhadap urusan keduniaan, lebih-lebih pada zaman sekarang. Bila umat Islam membiarkan diri menjadi umat yang terbelakang dan tertinggal, maka kita harus menerima kenyataan pahit menjadi umat yang memiliki ketergantungan kepada umat lain, sehingga kita menjadi umat yang terjajah, terinjak, dan tidak memiliki harga diri, baik dalam percaturan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Lebih ironis lagi bila umat lain sampai mampu mengganggu kelancaran peribadatan kita, yang pada akhirnya akidah kita pun ikut terancam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Perenungan mesti kita lakukan. Pertanyaan pun menjadi muncul, apakah persepsi kita terhadap ajaran Islam sudah pada proporsi yang sebenarnya? Memang perhiasan kehidupan dunia ini pada satu sisi merupakan gemilang yang menipu dan melelaikan. Namun bukan berarti lantas kita jauhi dan kita tinggalkan sama sekali.
Kiranya menjadi penting bagi kita untuk dapat mengambil pelajaran dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika seorang mencaci maki kehidupan dunia ini, Ali berkata, "Ad-dunya daru sidqin liman sodakoha." Dunia ini adalah negeri lurus bagi orang yang lurus. Wa daru najatin liman fahima anha. Negeri keselamatan bagi orang yang paham terhadapnya. Wa daru ginan liman tazawwada minha. Dan negeri kesejahteraan bagi yang berbekal darinya. Hadirin rahimakumullah. Tegasnya sikap pasif dan a priori terhadap percaturan kehidupan dunia ini berlawanan dengan semangat ajaran Islam. Sebagaimana juga menjadikan dunia sebagai orientasi dan tujuan hidup umat manusia juga merupakan bahaya yang sangat besar. Keseimbangan antara keduanya adalah menjadi sebuah keharusan bagi umat Islam agar kebahagiaan dunia dapat dinikmati dan kebahagiaan akhirat dapat diraih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.